Supreme Martial God Technique. Bab 126 sampai bab 130. Bab 126 Menara Iblis 9 Lantai. Di luar lembah, Wu Yun tiba-tiba merasakan langit berguncang dan bumi berguncang, seperti gempa bumi dahsyat yang meletus. Dia menstabilkan tubuhnya dan mempercepat langkahnya menuju lembah genangan darah. Berdasarkan kebangkitan pertamanya, Wu Yun dapat menyimpulkan bahwa itu pasti formasi pengorbanan darah yang dibuat oleh anggota sekte penjinak binatang yang berfungsi. Di kejauhan, Wei Yuhao dan yang lainnya telah meninggalkan klan selama 2 hari. Meskipun mereka masih agak jauh dari lembah kolam darah, mereka dapat dengan jelas merasakan gempa kuat yang datang dari kejauhan. Ups, aku khawatir teknik pengorbanan darah dari sekte penjinak binatang telah berlaku sepenuhnya. Kita harus mempercepat langkah kita dan kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Sekelompok murid sekte Fei Yun meningkatkan kecepatan mereka menjadi yang tercepat. Di luar lembah, Yu Wenli memimpin Li Jianwu mengamati pergerakan genangan darah. Getaran yang kuat hampir membuat mereka goyah dan mereka dengan cepat mundur. Yu Chengfeng dan yang lainnya sangat gembira saat ini. Sudah keluar, menara iblis akhirnya keluar. Wanita Miao di sampingnya berkata, "Selamat, kakak, selama kamu menemukan apa yang dibutuhkan Master Sekte, kembali ke Sekte Pengendali Binatang kali ini pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa." Saat ini, Wu Yun telah sampai di pinggiran lembah dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Dia melihat lembah itu berguncang. Kedua genangan darah telah sepenuhnya ditelan oleh token pengorbanan darah. Pada saat ini, token pengorbanan darah memancarkan cahaya merah yang aneh dan menyilaukan, yang sangat menakutkan dan memiliki perasaan yang menggetarkan jiwa. Wu Yun tidak berani melihat lebih jauh dan segera membuang muka. Guncangannya menjadi semakin dahsyat, dan seluruh dasar lembah tampak terbalik, tidak menyisakan tempat untuk tinggal. Yu Chengfeng dan yang lainnya juga terbang keluar lembah saat ini. Dan perintah pengorbanan darah masih ditangguhkan di atas lembah, dan cahaya aneh menjadi semakin intens, dan seluruh lembah diselimuti oleh cahaya merah yang aneh. Pada saat ini, kegembiraan di wajah Yu Chengfeng menjadi semakin intens. Lampu merah yang aneh ini, ditambah dengan penampilannya yang luar biasa menawan, membuat Wu Yun merinding di sekujur tubuhnya. Proses ini berlangsung kurang dari setengah jam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang cukup keras hingga memecahkan gendang telinga dari dalam tanah. Wu Yun dengan cepat menggunakan energi spiritual untuk melindungi gendang telinganya, jika tidak, dia mungkin akan hancur. Segera setelah itu, suara gemuruh terdengar semakin keras, seolah-olah seluruh dunia telah ditempati oleh suara gemuruh yang datang dari dalam tanah. Bumi bergetar dan gunung-gunung berguncang semakin keras. Wu Yun menggunakan teknik dewa bela diri Taisang secara ekstrim untuk menstabilkan tubuhnya. Melihat ke bawah, saya melihat bagian tengah lembah mulai runtuh secara perlahan. Tak lama kemudian sebuah kawah besar dengan radius beberapa ratus meter runtuh. Bagian dalamnya gelap gulita, tanpa dasar. Ini dia, itu datang. Di sisi lain, Yu Chengfeng menjadi semakin bersemangat. Wu Yun melihat ke lubang gelap misterius yang tak terduga di lembah. Dia tidak bisa melihat dasarnya secara sekilas, tapi ada perasaan berdebar di dalam, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang dipenjara jauh di bawah tanah. Tiba-tiba lubang besar itu kembali runtuh. Setelah beberapa saat seluruh lembah runtuh, bahkan lebih dari separuh gunung batu yang mengelilingi lembah tersebut runtuh. Mata Wu Yun membelalak, dan pemandangan mengerikan muncul di hadapannya. Saya melihat keberadaan besar seperti istana muncul perlahan dari kedalaman tanah di bawah lubang. Besarnya istana ini tak terlukiskan, lembah selebar ribuan meter ini sebenarnya hanyalah sebuah puncak menara. Di puncak menara, sebuah pintu perunggu kuno yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 meter mulai terlihat. Namun pintu perunggu kuno itu ditutupi dengan beberapa garis misterius kuno, seperti segel. Tanah berguncang, namun pintu perunggu kuno itu tetap tidak bergerak. Kemunculan pintu perunggu kuno sepertinya menjadi akhir dari bencana ini.
Guncangan bumi dan gunung berangsur-angsur menghilang, dan suara gemuruh pun berangsur-angsur memudar. Di kejauhan, saya melihat Yu Chengfeng berkata, menara iblis 9 lantai telah muncul, masuklah. Sekelompok murid mengikuti Yu Chengfeng dan terbang ke puncak menara dan keluar dari pintu perunggu. Yu Chengfeng mengeluarkan kompas kuno yang ditutupi dengan tanda misterius dari cincin penyimpanan dan melafalkan mantra. Saya melihat kompas yang awalnya tenang mulai memancarkan cahaya cian yang redup. Yu Chengfeng mengarahkan kompas kuno ke pintu perunggu. Tiba-tiba, pintu perunggu kuno itu perlahan terbuka. Wu Yun menyaksikan dengan ngeri. Menara raksasa misterius ini jelas merupakan harta karun yang terkubur jauh di dalam tanah, tetapi harta karun ini sepertinya ada hubungannya dengan sekte penjinak binatang. Yu Chengfeng tidak hanya mampu menarik keluar menara raksasa itu dengan sihir uniknya. Teknik pengorbanan darah lingkaran. Kemudian dia bisa membuka pintu perunggu kuno di atasnya. Pintu perunggu kuno terbuka, dan Yu Chengfeng serta yang lainnya terbang masuk dan menghilang di dalam pintu perunggu kuno. Melihat tidak ada seorang pun di sini, Wu Yun ingin masuk dan melihat, tetapi saat dia hendak pergi, dia melihat dua sosok terbang cepat dari kejauhan, dan mereka adalah Yu Wenli dan Li Jianwu. Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin, kedua bajingan ini. Dia ingin segera turun dan memenggal kepala kedua pria itu, tetapi dia masih menahannya. Saat ini, dia hampir mampu membunuh Li Jianwu, tetapi jika dia ingin membunuh Yu Wenli, itu masih jauh dari cukup. Saat ini, bukan hanya mereka yang mendambakan menara raksasa misterius ini. Gempa bumi yang baru saja terjadi telah membuat khawatir banyak pembudidaya biasa yang kuat di dekatnya dan beberapa kekuatan keluarga. Mereka datang silih berganti untuk mencari tahu penyebab gempa tersebut. Tak lama kemudian, ratusan orang muncul di luar lembah. Wu Yun bersembunyi di kegelapan dan mengamati semua situasi. Di antara ratusan orang yang datang, ada beberapa yang lemah dalam budidaya, namun ada juga yang kuat dalam budidaya, dan di antara mereka ada puluhan orang yang kuat di alam bela diri bumi. Wu Yun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang-orang ini mungkin bukan satu-satunya yang terkejut dengan kemunculan harta karun eksotis itu. Saya khawatir mereka hanya yang terdepan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mengikuti di belakang mereka. Tiba-tiba, seseorang di lembah berseru, ini sebenarnya adalah menara iblis 9 lantai. Menurut legenda, ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur pertama dari sekte penjinak binatang. Menara iblis 9 lantai. Nenek moyang pertama dari sekte penjinak binatang. Itu adalah eksistensi yang telah naik ke surga. Hal-hal yang ditinggalkannya pasti bagus. Ayo, masuk. Tiba-tiba, ratusan orang menyerbu ke depan. Saat ini, yang paling dekat adalah Yu Wenli dan Li Jianwu. Keduanya saling memandang dan tidak boleh membiarkan orang-orang ini maju. Namun ketika mereka menyentuh pintu perunggu kuno, mereka langsung terpental beberapa meter jauhnya. Wu Yun mengerutkan kening, apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu masuk? Saat ini, banyak orang telah terbang ke pintu masuk, tetapi tanpa kecuali, mereka tidak dapat masuk sama sekali. Seseorang mengamati beberapa saat dan berkata, brengsek, ternyata orang-orang dari sekte pengendali binatang telah masuk. Ini adalah segel pengorbanan darah dari sekte pengendali binatang mereka. Kecuali sekte mereka sendiri, kecuali orang kuat dari sekte pengendali binatang alam Tianwu datang sendiri, mereka tidak bisa melepaskannya sama sekali. Beberapa orang mencoba menggunakan energi spiritual untuk membuka paksa, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, karena kamu tidak bisa masuk ke sini, pasti ada tempat lain di mana kamu bisa masuk. Mari kita lihat ke barat untuk melihat apakah ada pintu masuk lain. Kerumunan orang berkerumun dan berpencar. Dengan harta karun di depan mereka, sungguh menyedihkan jika tidak bisa masuk, dan mereka juga sangat yakin bahwa ada pintu masuk lain. Untuk sementara waktu, tidak ada seorang pun yang tersisa di gerbang perunggu.
Wu Yun awalnya ingin bersembunyi di mana dia berada dan menunggu mereka memikirkan cara untuk masuk sebelum muncul lagi. Namun sedikit fluktuasi yang berasal dari formasi penyegelan pengorbanan darah menyebabkan api spiritual hijau suci di tubuh Wu Yun berfluktuasi dengan hebat, membuatnya bersemangat untuk mencoba. Wu Yun terkejut, mungkinkah kamu bisa membuka segel pengorbanan darah? Bab 127 Pertemuan. Kebetulan tidak ada orang di sekitar pintu perunggu kuno saat ini, jadi tidak ada salahnya mencobanya. Saya melihat Wu Yun terbang ke bawah dan mendarat di samping pintu perunggu kuno. Melihat sekeliling, di dalamnya sangat kabur sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, dan di pintu, segel kuno yang hampir transparan menghalangi jalannya. Saat dia semakin dekat, fluktuasi api spiritual hijau suci menjadi semakin ganas. Wu Yun melambaikan telapak tangannya, dan api spiritual hijau suci muncul seketika. Kekuatan api yang mengerikan membakar setiap jejak segel pengorbanan darah hanya dalam waktu singkat. Api spiritual hijau suci setara dengan 30 keberadaan teratas dalam daftar api suci. Kekuatan mengerikan yang tampaknya membakar dunia benar-benar palsu, dan secara alami mudah untuk memecahkan segel pengorbanan darah kecil ini. Wu Yun sangat gembira, mengambil kembali api roh hijau suci, dan hendak masuk. Seseorang dengan mata tajam melihat seseorang di pintu perunggu kuno dari kejauhan dan berteriak, "Lihat, seseorang masuk melalui itu." Tiba-tiba, semua orang menoleh untuk melihat. Wu Yun diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan terbang terlebih dahulu. Dalam sekejap, semua orang menyerbu masuk. Jika seseorang masuk, itu akan membuktikan bahwa segel pengorbanan darah sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang peduli tentang cara membuka segelnya. Mampu masuk adalah poin kuncinya. Di kejauhan, Yu Wenli dan Li Jianwu saling memandang, dan mereka melihat keraguan di mata satu sama lain. Meski saya tidak bisa melihat dengan jelas, gambaran Wu Yun sangat mencolok. Dia belum mati. Li Jianwu sedikit panik. Jika Wu Yun tidak mati, maka dia sudah mati. Bahkan jika Wu Yun tidak membunuhnya dan sekte tidak menyentuhnya, begitu dia kembali ke keluarga, kakeknya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya begitu dia mengetahui tentangnya. Dia. Ayo masuk dan lihat. Tidak mungkin keluar setelah jatuh ke dalam genangan darah. Meskipun nada suara Yuan Lai tegas, matanya penuh keraguan. Keduanya mengikuti arus manusia dan memasuki menara iblis 9 lantai melalui pintu perunggu kuno. Wu Yun tidak tahu apa-apa tentang menara iblis 9 lantai ini. Itu dibuat oleh pendahulu dari sekte penjinak binatang dan bukan merupakan peninggalan kuno, jadi tidak ada catatan dalam seni dewa bela diri tertinggi. Memasukinya, dia menemukan ada sebuah gua di dalamnya. Tempat ini bukanlah pagoda, tapi yang dilihat Wu Yun adalah gua batu. Namun gua ini begitu luas sehingga tidak bisa dilihat sekilas ke tepinya, seolah-olah seluruh pusat bumi telah dilubangi. Setelah melihat ke dalam gua yang luas untuk beberapa saat, terdengar suara langkah kaki berisik di belakangnya. Wu Yun tahu bahwa orang-orang yang datang terlambat itu mungkin juga masuk melalui pintu perunggu kuno. Terbang ke depan dengan cepat, langkah kaki yang berisik segera memasuki gua yang luas dan perlahan menghilang. Kerumunan seharusnya sudah bubar. Wu Yun terbang ke depan untuk beberapa saat, dan itu sangat tidak terbatas sehingga dia tidak bisa menentukan arah sama sekali. Tiba-tiba saya mendengar suara gemericik air di depan saya. Mengikuti suara air tersebut, saya melihat sebuah sungai tak berujung terlihat dari kedua ujungnya di depan saya. Entah dari mana asalnya, dan saya tidak tahu kemana mengalirnya. Lebarnya sekitar 20 meter, tidak terlalu lebar. Wu Yun berencana mengikuti sungai itu sampai ke atas, agar tidak sampai ke atas. Enyah. Saat berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh datang dari belakang. Wu Yun, kamu belum mati. Melihat ke belakang, itu adalah Yu Wenli dan Li Jianwu. Nada suara Yuan Lai jelas tidak mempercayainya, dia dengan jelas melihat Wu Yun jatuh ke dalam genangan darah dengan matanya sendiri, jadi bagaimana dia bisa muncul di sini hidup-hidup lagi saat ini?
Huh, kamu pasti kecewa karena aku belum mati. Wu Yun tersenyum dingin, tapi tidak berani gegabah sama sekali. Saat ini, Yuan Li dan Li Jianwu ada di sini. Jika pihak lain ingin membunuhnya, mereka tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Saya baru saja mendengar Yuan Li berkata, kecewa. Tidak, saya tidak kecewa sama sekali. Akan lebih baik jika Anda tidak mati. Awalnya, saya pikir akan terlalu mudah bagi Anda untuk membiarkan Anda mati. Sekarang, seluruh sekte Fei Yun tahu bahwa kamu sudah mati, jadi aku tidak akan memberikannya kepadamu. Aku memenjarakanmu dan menyiksamu selama ratusan hari dan malam, dan tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat ini, Li Jianwu mendapat dukungan Yuan Li, dan dia juga berkata dengan wajah dingin, Wu Yun, kebencian antara kamu dan aku akhirnya bisa diselesaikan. Kamu dikalahkan. Saat tuanmu pergi, aku akan mengalahkanmu seperti anjing. Wu Yun mendengus dingin. Li Jianwu ditusuk di bagian yang menyakitkan dan berkata, saudaraku, mari kita bertindak bersama dan kita tidak akan pernah membiarkan anak ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wajah Wu Yun menjadi dingin. Yuan Lai satu level lebih tinggi darinya. Jika dia tidak menggunakan teknik menggambar guntur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Tetapi jika Anda menggunakan teknik menggambar guntur di sini, Anda pasti akan mendorong diri Anda sendiri ke dalam lubang api. Pada saat ini, suara gemuruh yang menyeramkan tiba-tiba terdengar dari sungai di belakang. Segera setelah itu, pusaran besar terbentuk di sungai, seolah-olah ada lubang di dasar sungai, dan air sungai mengalir deras ke dasar sungai. Wu Yun berbalik dan melihat Yuan Li dan Li Jianwu juga ketakutan, mereka berdiri di seberang dan menyaksikan perubahan di sungai. Tiba-tiba, bayangan hitam besar sepanjang lebih dari 10 meter terlihat melompat keluar dari sungai, disertai dengan suara gemuruh yang mematikan kulit kepala. Seluruh gua tampak sedikit bergetar karena suara gemuruh tersebut. Namun sesaat, bayangan hitam besar itu kembali tenggelam ke dalam air, pusarannya menghilang, dan sungai kembali tenang. Yuan Lai menatap ke sungai dan berkata dengan hampa, apakah ini sungai roh iblis di lantai pertama menara iblis berlantai 9? Sebagai murid paviliun seni bela diri Sekte Fei Yun, dia tentu saja mendengar rumor tentang menara iblis 9 lantai. Ketika Wu Yun melihat bahwa Yuan Li tidak mengejarnya lagi, dia berbalik dan ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia hendak berbalik, dia mendengar beberapa suara aneh datang dari belakang, anakku, itu sangat sulit. Agar kami dapat menemukanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sepertinya Tuhan akan membunuhmu, tolong serahkan rumput api-api secepatnya. Mendengar suaranya, dia merasa asing. Ketika dia berbalik, dia melihat 3 penganut Tao Paruh Baya berusia 50-an berdiri tidak jauh dari situ, menatapnya dengan marah. Setelah tertegun sejenak, Fury Flame Grace. Tiba-tiba dia sadar bahwa itu adalah kultivator biasa yang bertarung melawan Raja Harimau bersayap darah di pegunungan Loyun untuk kedua kalinya dia pergi ke sana. Tak disangka, saya akan bertemu dengan ketiga kulit keledai tua ini di sini. Mereka benar-benar musuh di jalan sempit. Wu Yun tersenyum dan berkata, jadi kalian bertiga pemula. Wah, rumput api-api sudah aku makan. Ketiga orang itu langsung marah. Mereka telah menemukan rumput api-api beberapa tahun yang lalu dan ingin menggunakannya sebagai obat. Tanpa diduga, rumput itu dicuri oleh Wu Yun. Mereka tidak pernah mengira bisa menghentikan Raja Macan bersayap darah. Tapi dia tidak melakukannya. Jangan hentikan Wu Yun. Bagaimana saya bisa menanggungnya ketika hasil penantian bertahun-tahun justru jatuh ke mulut orang lain? Saya mendengar salah satu dari mereka berkata, karena kamu sudah memakannya, kami akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk membuat obat. Awalnya, mereka datang ke sini setelah mendengar berita tentang Menara Iblis 9 lantai, tapi sekarang sepertinya mereka ingin membunuh Wu Yun terlebih dahulu. Apakah hanya kamu? Meskipun Wu Yun mengatakannya dengan mudah,
dia tidak berani mengendur sama sekali. Meskipun ketiga orang ini sudah tua, mereka tidak sederhana. Dua orang berada di seni bela diri bumi tingkat pertama, dan satu orang berada di seni bela diri bumi tingkat kedua. Jika mereka bergabung dengan Yuan Li, mereka mungkin cukup untuk membunuh mereka. 10 kali. Terakhir kali kami bisa menyingkirkan mereka, kami lebih mengandalkan keuntungan dari medan yang sulit ditemukan di pegunungan Loyun, tapi di sini ada hamparan tak berujung sejauh mata memandang, bahkan tidak ada tempat berlindung. Dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Setelah mendengar ini, Yuan Li dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa musuh dari musuhnya adalah teman mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Yuan Lai adalah murid dari Sekte Feiyun, ketiga biksu veteran itu juga merasa kagum. Yuan Lai berbohong bahwa Wu Yun adalah pencuri kejam yang membunuh murid dari Sekte Feiyun, dan sekte tersebut mengirimnya ke tangkap dia. Mereka dengan cepat mencapai konsensus dan bekerja sama untuk memotong-motong Wu Yun. Bab 128 Dunia di Bawah Sungai. Begitu, rekan Tao kecil dari Sekte Feiyun ini, karena kita memiliki tujuan yang sama, mari kita bunuh pencuri ini bersama-sama. Anda ingin tubuhnya hidup kembali, dan kami akan menggunakan darah dan esensinya untuk memurnikan obatnya. Kultivator veteran itu meraung dengan marah, dan Yuan Li serta Li Jianwu keduanya mengangguk. Dalam sekejap mata, 5 orang mengelilinginya membentuk setengah lingkaran, menjebak Wu Yun di tengah, punggungnya dekat dengan sungai, kecuali dia menyeberangi sungai, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lebar sungai lebih dari 20 meter, jika Wu Yun memilih menyeberangi sungai, dia pasti akan terlempar ke udara. Kalau terjatuh ke sungai pasti berupa mayat, bayangan hitam besar yang menakutkan tadi masih tergambar jelas di benak saya. Menderita kematian. Kultivator Tao tua itu memegang kocokan di tangannya dan menembakkan kekuatan yang dahsyat, wajahnya garang, dan dia ingin mengupas kulit Wu Yun dan mengejangnya. Wu Yun tidak berani menahan serangan dari kultivator alam bela diri bumi dan melangkah mundur. Raungan Yuan Li segera datang dari belakangnya, mau lari kemana? Ambil pedangku. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan energi pedang dingin datang dari punggungnya. Pada saat yang sama, seorang kultivator biasa yang berpengalaman di sebelah kiri bangkit dari tanah dan menyerang dengan telapak tangan. Diserang dari 3 sisi, Wu Yun menghadapi serangan dari 3 penggarap alam bela diri bumi dan tidak bisa menghindarinya. Saat ini, jika kamu melawan dengan paksa, kamu pasti akan terluka parah, tetapi jika kamu menghindar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini adalah dengan terjun ke sungai. Tapi tidak ada kedamaian di sungai. Saat bayangan hitam besar muncul, bahkan Wu Yun pun ketakutan. Teror orang itu jauh lebih tinggi daripada para penggarap alam bela diri bumi di depannya. Semua pikiran ini muncul dalam sekejap mata. Melihat 3 serangan itu akan mengenai dirinya, Wu Yun mengertakkan gigi, berbalik dan melemparkan dirinya ke sungai. Meski bayangan hitam di sungai sangat menakutkan, namun tetap saja ada ketidakpastian, lebih baik daripada dibunuh oleh orang-orang di depan Anda ini. Begitu dia memasuki sungai, Wu Yun menyelam dengan cepat, tapi sungai ini bukanlah sungai itu. Ini adalah sungai roh iblis di Menara Iblis berlantai 9. Siapa pembangun Menara Iblis berlantai 9? Dia adalah pendiri sekte penjinak binatang. Dia tahu bahwa meninggalkan hal-hal ini akan diperebutkan oleh generasi mendatang oleh karena itu, Menara Iblis 9 lantai didirikan setiap langkah krisis. Bahkan jika dia memperlakukan keturunan sektenya sendiri, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di sungai, Wu Yun merasakan dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ada kekuatan dari dunia bawah di sungai, dan rasa dingin itu menekan organ dalamnya. Ups! Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, kengerian udara dingin ini jauh melebihi ekspektasinya. Jika dia tinggal di sungai untuk waktu yang lama, belum lagi tingkat kultivasinya,
bahkan jika seorang kultivator alam bela diri bumi masuk, dia mungkin tidak dapat menahannya selama 10 menit. Lambat laun, Wu Yun merasa anggota tubuh bagian baratnya mulai menegang, dan udara dingin menyusup ke organ dalamnya, mengganggu tatanan fisik aslinya selangkah demi selangkah. Awalnya, para pembudidaya seperti Wu Yun dan yang lainnya tidak akan mengalami masalah saat menghirup napas penyu di dalam air, tetapi pada saat udara dingin menyerang, Wu Yun merasa metode pernapasan penyu mulai kehilangan efeknya, dan seluruh tubuhnya mulai tercekik. Dan detak jantungnya semakin lemah, terlihat jelas bahwa dia telah memasuki keadaan hipoksia. Jika ini terus berlanjut, tubuh Wu Yun mungkin akan mengapung di sungai dalam beberapa menit. Pada saat ini, seolah merasakan serbuan udara dingin, api roh hijau suci meninggalkan tubuh dengan sendirinya, melayang di depan Wu Yun, dan kemudian langsung menjadi seukuran manusia, sebenarnya melindungi Wu Yun di tengah. Setelah beberapa saat, rasa dingin itu hilang dan napasku mulai menjadi lebih lancar. Wu Yun sangat gembira, dia tidak menyangka api spiritual hijau suci bisa memiliki kemampuan seperti itu untuk melindungi Tuhan. Di tepi sungai, 3 petani biasa, Yuan Lai dan Li Jianwu memandang ke sungai, tetapi Wu Yun tidak terlihat. Mereka tidak berani masuk ke dalam air. Bayangan hitam di sungai terlalu menakutkan. Orang seperti mereka tidak akan pernah membahayakan diri mereka sendiri hanya untuk mengejar Wu Yun. Namun mereka tidak mau pergi karena khawatir Wu Yun masih hidup, terutama Yuan Li. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Wu Yun telah jatuh ke dalam genangan darah tetapi masih hidup dan sehat. Sekarang dia tidak melihat tubuh Wu Yun, dia tidak akan pernah pergi. Adapun 3 kultivator biasa, mereka tidak mau pergi. Mereka berharap tubuh Wu Yun pasti akan muncul ke permukaan, dan ketika saatnya tiba, sebelum esensi dan darah di tubuhnya mengeras, darahnya akan diambil dan dikembalikan untuk memurnikan obat-obatan. Kami akan tetap di sini. Jika dia belum mati, dia pasti akan keluar. Jika dia mati, kami akan melihat tubuhnya, kecuali dia dimakan oleh bayangan hitam. Yuan Lai mengertakkan gigi. Dia benar-benar khawatir ketika dia tidak melihat tubuh Wu Yun. Begitu dia cukup beruntung untuk tetap hidup dan kembali ke klan untuk mengungkapkan segalanya kepada publik, Yuan Li akan hancur total. Kelima orang itu hanya berdiri di sana sambil menatap ke dalam sungai. Pada saat ini, Wu Yun secara bertahap tenggelam di bawah perlindungan api spiritual hijau suci. Sungai itu sangat dalam, setidaknya kedalamannya puluhan meter, dan dasarnya gelap gulita dan tak berdasar. Saat ini, aura besar dan menakutkan datang dari dasar sungai. Wu Yun dengan cepat menempel ke dinding sungai, dan dalam sekejap, dia melihat bayangan hitam besar muncul di matanya. Wu Yun tiba-tiba merasa ngeri, itu adalah bayangan hitam menakutkan yang dia lihat sebelumnya. Bayangan hitam itu melayang di seberang, dengan sepasang mata sebesar bola, menatapnya. Wu Yun menempel di dinding sungai dan tidak berani bergerak, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu bayangan hitam, tapi dilihat dari aura yang terpancar dari bayangan hitam itu, dia setidaknya berada di level Tianzun, dan bahkan lebih menakutkan. Eksistensi yang menakutkan, selama Wu Yun membuka mulutnya, Wu Yun ditakdirkan untuk mati. Saya melihat bayangan hitam menatap Wu Yun, mendekat perlahan, dan hendak mendekati Wu Yun. Pada saat ini, api spiritual hijau suci tiba-tiba mengerahkan kekuatan, memancarkan kekuatan api yang menakutkan, melindungi Wu Yun dengan erat. Pada saat Wu Yun merasa ngeri, bayangan hitam itu berbalik dan pergi, tidak diketahui apakah ia takut akan kekuatan api roh hijau suci atau karena tabu. Ia benar-benar berhenti menyerang Wu Yun, perlahan tenggelam ke dasar sungai dan menghilang. Wu Yun ketakutan dan menunggu sebentar. Segala sesuatu di sungai itu tenang dan tidak ada kelainan. Kemudian dia merasa lega. Dalam hatinya, dia mengagumi api roh hijau suci. Bahkan keberadaan menakutkan di alam Tianzun pun bisa ditolak. Tentu saja, tajam. Wu Yun sedang mengapung di tengah sungai dan memandangi permukaan air,
ia tidak boleh keluar, keluar sekarang sama saja dengan mencari kematian. Dalam hal ini, lebih baik pergi ke dasar sungai untuk melihatnya. Saya selalu merasa bahwa dasar sungai itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Dengan api spiritual hijau suci di sana, Wu Yun tidak terlalu khawatir. Sebagai selama dia tidak mengambil inisiatif menyerang, seharusnya tidak ada bahaya. Seluruh orang mulai tenggelam ke dasar sungai. Di sungai, Yu Wenli dan yang lainnya telah menunggu hampir 20 menit, tetapi Wu Yun masih belum terlihat dan tidak ada pergerakan di sungai. Jika bayangan hitam ingin menelan Wu Yun, dia akan membuat ada suara berisik. Itu sangat tenang dan tidak masuk akal. Setelah memikirkannya, Yu Wenli memandang Li Jianwu dan berkata, "Adik laki-laki, turunlah dan lihatlah. Jika kamu menemukan Wu Yun, segera datang." Mendengar hal ini, ketiga biksu veteran itu mengangguk berulang kali. Mereka sudah memikirkan hal ini, tetapi sungai itu sangat menakutkan sehingga tidak masuk akal jika mereka bertiga turun. Dan dua anak laki-laki di seberangnya berasal dari Sekte Fei Yun, jadi tentu saja mereka tidak mudah untuk diberi perintah. Saat ini, dia sebenarnya berinisiatif untuk berbicara, dan tentu saja dia langsung setuju. Saya hanya mendengar salah satu biksu Tao tua berkata, "Ya, rekan Tao kecil ini, saya mendengarkan kakak laki-laki Anda. Turun dan lihatlah. Tapi jangan khawatir, jika ada bahaya, pendeta Tao tua itu akan melakukannya yang terbaik untuk menyelamatkanmu." Ekspresi Li Jianwu berubah, dan dia diam-diam berkata, "Sekelompok bajingan, mereka takut mati, jadi mereka mendorongku keluar." Bab 129 Panen Besar. Tapi dia orang terlemah di sini, jadi bagaimana dia berani membantah? Dia tahu metode Yuan Lai. Bahkan Wu Yun, murid yang disukai oleh Master Sekte, akan berani membunuhnya. Jika dia membuatnya marah, dia mungkin akan mati. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Oke." Yu Wenli menepuk pundaknya dan berkata, "Bagus sekali, adik junior, jangan khawatir, setelah kembali ke sekte, kakak senior pasti akan mempromosikan dan melatihmu." Mendengar suara cipratan air, Li Jianwu melompat ke dalam sungai. Tepat ketika dia hendak turun, dia merasa seperti berada di dalam gudang es. Udara dingin dari sungai langsung menembus tubuhnya, seolah-olah membekukan seluruh bagian dalam tubuhnya. Organ. Pada saat yang sama, nafas yang menakutkan dan menyesakkan datang dari dasar sungai, dan Li Jianwu bergidik tanpa sadar. Wajahnya berubah, "Tidak, saya harus keluar. Bahkan jika saya dibunuh oleh mereka, saya tidak bisa tinggal di sungai. Terlalu menakutkan." Dia melompat, meninggalkan air, dan kembali ke tanah. Saat ini, seluruh wajahnya pucat, tak bernyawa, dan gemetar. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Mengerikan, mengerikan. Kemudian, dia memberitahu Yu Wenli dan yang lainnya semua yang baru saja dia rasakan. Setelah mendengar ini, Yu Wenli tidak menyalahkannya, tetapi hanya berspekulasi, "Kamu bahkan tidak bisa tinggal di sungai sebentar, mengapa anak itu tidak keluar begitu lama? Apakah dia sudah mati?" Li Jianwu gemetar dan berkata, Ken, dia pasti sudah mati." Mengerikan. Sungainya sangat menakutkan. Begitu saya masuk ke dalam air, saya merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatap saya di dasar sungai. Sungai. Itu sangat menakutkan. Ketiga kultivator kasual veteran juga memiliki ekspresi jelek dan tidak berkomentar. Yu Wenli bertanya, apakah dia mati di sungai dan hanyut mengikuti arus? Memikirkan hal ini, beberapa orang dengan suara bulat setuju dan memutuskan untuk mencari ke hilir sepanjang sungai. Jika jenazah Wu Yun tidak ditemukan, Yu Wenli merasa tidak nyaman. Di sungai, Wu Yun tenggelam perlahan, dan setelah tenggelam beberapa saat, air sungai yang semula berkabut berangsur-angsur menjadi jernih. Wu Yun merasa ngeri, ini sungguh tidak normal. Biasanya air menjadi keruh saat sampai ke dasar sungai.
Tapi sungai roh iblis menjadi lebih jernih saat mencapai dasar. Terlihat jelas di hadapan saya dasar sungai itu datar dan tidak ada bekas lumpur, seolah-olah lumpur itu terperangkap di tengah sungai oleh suatu kekuatan misterius dan tidak bisa turun. Namun, meski dasar sungainya datar, namun bukan apa-apa. Beberapa armor yang dibuang dan senjata yang tidak lengkap menutupi seluruh dasar sungai. Di antara armor dan senjata yang rusak, banyak tulang manusia tercampur, yang sangat mengejutkan. Wu Yun perlahan jatuh ke dasar sungai dan berdiri di atas senjata lapis baja ini. Melihat sekeliling, dia melihat semua senjata lapis baja ini di jarak yang tak berujung. Pemandangan ini sama menakutkannya dengan medan perang kuno. Kalau dipikir-pikir, pendiri sekte penjinak binatang telah meninggalkan benua liar ini selama lebih dari 1000 tahun. Banyak orang telah memasuki menara iblis 9 lantai ini selama ribuan tahun ini, tetapi orang-orang yang mati di dalamnya sungai sangat mengejutkan. Wu Yun mengobrak-abrik bagian tengah dan barat dasar sungai. Meskipun banyak dari senjata lapis baja ini adalah senjata biasa, ada juga banyak senjata tingkat misterius. Dia bahkan kadang-kadang menemukan 1 atau 2 senjata tingkat spiritual, tetapi senjata itu sudah rusak. Tidak banyak gunanya. Bagi orang-orang di benua wilderness, klasifikasi tingkatan senjata tidaklah ketat, karena tidak banyak pembuat senjata di seluruh benua wilderness. Oleh karena itu, yang dipegang kebanyakan orang adalah senjata biasa, yang merupakan senjata tingkat putih paling rendah. Menurut catatan Taisang Martial God Jue, level senjata dibagi menjadi kelas suci, kelas dewa, kelas surga, kelas bumi, kelas spiritual, kelas misterius, dan kelas putih. Tapi itu semua hanyalah masalah zaman kuno. Setelah puluhan ribu tahun berkembang, pembuat senjata telah lama memasuki masa senja. Para pembuat senjata di masa lalu sama populernya dengan para alkemis saat ini. Namun seiring dengan menghilangnya kerajinan pemurnian senjata, lambat laun menjadi sulit untuk menemukan ahli pemurnian senjata yang sebenarnya. Meskipun kadang-kadang ada beberapa senjata misterius yang beredar di benua hutan belantara, senjata tersebut juga memiliki level tertinggi. Kebanyakan dari senjata tersebut berada di tangan beberapa sekte dan beberapa keluarga besar. Kecuali jika beberapa kekuatan top mungkin masih menyimpan beberapa senjata spiritual, selain itu, sulit untuk menemukannya. Kesenjangan antara senjata Xuanpin dan senjata Baipin sebenarnya tidak terlalu besar, sehingga tidak ada yang memperhatikan aspek pemurnian senjata. Jika Anda memang ingin keluar dari kategori senjata biasa, setidaknya Anda harus mencapai tingkat spiritual. Wu Yun melihat senjata spiritual yang tidak lengkap ini dan diam-diam mengingat bahwa tampaknya orang-orang yang datang ke menara iblis 9 lantai ini juga banyak dari kekuatan teratas dari benua hutan belantara. Senjata spiritual yang tersebar di sini adalah yang paling kuat. Bukti bagus. Adapun mengapa mereka mati di sini, mungkin karena bayangan hitam yang menakutkan di sungai. Namun Wu Yun yang membawa api spiritual hijau suci kebetulan lolos dari bencana ini. Wu Yun berjalan jauh ke hilir sepanjang sungai, memeriksa ribuan baju besi dan senjata yang rusak, dan akhirnya menemukan baju besi yang layak. Nilai tersebut harus dianggap spiritual, belum rusak, dan dapat digunakan. Wu Yun sangat gembira. Baju besi spiritual ini adalah hal yang luar biasa. Mungkin tidak banyak bagian yang ditemukan di seluruh benua hutan belantara. Tanpa diduga, dia benar-benar menemukannya di sungai. Mengenakan baju besi ini di tubuh Anda, dengan cepat menghilang di bawah kulit Anda. Baju besi spiritual ini memang misterius. Meski tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun keberadaannya sebenarnya bisa dirasakan. Dengan baju besi spiritual yang melindunginya, Wu Yun yakin bahwa dia dapat menahan serangan penuh dari orang-orang alam bela diri bumi di luar saat ini. Sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Mereka mengobrak-abrik sungai lagi, tapi tidak bisa lagi menemukan baju besi atau senjata yang diinginkan Wu Yun. Namun ada satu hal yang menarik perhatian besar Wu Yun. Di bawah tengkorak,
Ada sepotong benda mirip token tembaga tergeletak rata, seukuran telapak tangan, dengan beberapa karakter kecil terukir di atasnya. Wu Yun membungkuk dan mengambilnya. Tembaga ini adalah barang bagus, suatu keharusan untuk menyempurnakan sebagian besar senjata Xuanpin. Setelah menyeka lumpur samar pada token tembaga, pupil Wu Yun tiba-tiba bersinar. Murid Iblis Dongyu. Ini sebenarnya adalah metode budidaya murid Iblis Dongyu. Wu Yun sangat gembira. Dongyu Demon Eye adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Meskipun tidak memiliki efek mematikan yang besar, ini adalah keterampilan bela diri tambahan terbaik dalam pertempuran. Itu telah ada sejak zaman kuno, dan bahkan tercatat dalam seni dewa bela diri Taisang, tetapi tidak ada cara untuk mempraktikkannya. Dengan mempraktikkan mata iblis gua, muridnya dapat memancarkan cahaya ungu dan memiliki kemampuan menembus segalanya. Dalam pertarungan, seberapa cepat pun lawan bergerak, ia dapat memperlambat gerakannya beberapa kali, bahkan dapat memprediksi gerakan lawan selanjutnya. Terlebih lagi, konon murid hantu iblis gua ini telah lama hilang, namun saya tidak menyangka akan muncul di dasar sungai iblis. Sejak ia berlatih seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun bisa dikatakan tidak memiliki tekanan dalam hal seni bela diri. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Wu Yun pada dasarnya telah memahami mata setan gelap. Membuka matanya, dua lampu lavender keluar dari matanya. Wu Yun merasa penglihatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saking ampuhnya di awal, kalau dipraktekkan secara ekstrim, saya khawatir akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Melalui mata gua yang gelap, Wu Yun menemukan bahwa tidak ada senjata lapis baja lengkap di dekatnya, tetapi sebuah gua di dinding sungai beberapa ratus meter di depan menarik perhatiannya. Perluas keterampilan tubuh Anda dan berenang menuju gua. Bab 130 Seni Mengendalikan Binatang dengan Jiwa, Pemurnian Senjata. Di pintu masuk gua, Wu Yun berdiri diam, meski guanya tidak besar, tapi juga tidak kecil. Bentuk setengah lingkaran tidak beraturan dengan radius 5 hingga 6 meter, meski berada di dasar sungai, namun sungai tidak bisa mengalir masuk. Gua ini sepertinya diberi semacam batasan, menghalangi air sungai. Wu Yun mencoba menyentuhnya dengan tangannya, tetapi ternyata tidak ada halangan pada tubuh manusia. Melangkah ke dalam gua, bagian dalamnya sangat kering, dan pakaian basah di tubuhnya dikukus hingga kering dengan energi spiritual. Dilihat dari bagian dalamnya, gua ini tidak terlalu besar, terlihat terbentuk secara alami, terdapat meja batu, bangku dan tempat tidur di dalam gua, namun terlihat agak tua. Seseorang sudah lama tinggal di sini. Saya ingin tahu apakah dia adalah leluhur dari sekte penjinak binatang. Gua itu tampak biasa saja, tetapi ketika Wu Yun membuka mata iblis gua itu, dua sinar lavender keluar dari mata Wu Yun. Segera, tata letak dan ukuran gua menjadi jelas dalam sekejap. Di bawah tempat tidur batu, Wu Yun menemukan kotak giok brokat. Wu Yun mendekati tempat tidur batu, mengeluarkan kotak giok, dan melihat dua batu giok tergelincir di dalamnya. Mengambil slip giok pertama, Wu Yun langsung terkejut. Ini sebenarnya adalah teknik rahasia unik dari sekte pengendali binatang, teknik pengendalian binatang. Setelah membolak-baliknya, saya menemukan bahwa teknik pengendalian binatang ini sungguh luar biasa. Ada dua jenis teknik pengendalian binatang, satu adalah teknik pengendalian jiwa, dan yang lainnya adalah teknik pengendalian suara. Mengendalikan binatang dengan jiwa membutuhkan orang yang mengendalikan binatang untuk mengembangkan kekuatan mental yang sangat kuat. Sebagian besar monster tidak dapat berbicara, jadi komunikasi di antara mereka sebagian besar bergantung pada kekuatan mental. Mengontrol binatang dengan jiwa memerlukan penggunaan kekuatan mental sendiri. Untuk melampaui Warcraft. Sejauh mana Anda dapat mengembangkan jiwa Anda dapat mengendalikan binatang ajaib tingkat manapun. Seni pengendalian suara adalah mengendalikan monster dengan memainkan musik tertentu melalui beberapa instrumen khusus. Dari kedua jenis teknik pengendalian binatang ini, teknik pengendalian suara relatif lebih sederhana.
Oleh karena itu, monster yang dapat dikendalikan dengan teknik pengendalian suara sebagian besar adalah monster alam bela diri. Kadang-kadang, ada satu atau dua orang berbakat yang dapat mengendalikannya. Dengan suara, dia bisa mengendalikan monster permukaan laut dengan sihir, tapi itu adalah batasnya. Berbeda dari mengendalikan binatang dengan jiwa dewa, secara teoritis, selama kekuatan spiritual dikembangkan ke tingkat yang cukup kuat, seseorang bahkan dapat mengendalikan binatang ajaib dari Tianwu, Tianzun, dan bahkan tingkat budidaya yang lebih tinggi. Terlebih lagi, di akhir Sleep Giok, nenek moyang dari Sekte Penjinak Binatang secara eksplisit melarang keturunan dari Sekte Penjinak Binatang untuk mempraktikkan seni manipulasi suara yang dapat menyebabkan kerusakan pada dunia. Wu Yun tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali keturunanmu tidak mencamkan kata-katamu. Dibandingkan dengan teknik pengendalian jiwa, teknik pengendalian suara ini hanya dapat dianggap sebagai teknik kejahatan menyimpang dengan terlalu banyak celah. Bukankah Yu Chengfeng menggunakan teknik kontrol suara? Pada titik ini, Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bahkan tuan muda dari Sekte Pengendali Binatang menggunakan teknik kontrol suara untuk mengendalikan monster. Teknik pengendalian binatang jiwa dewa ini mungkin telah hilang di Sekte Pengendali Binatang. Baiklah. Wu Yun memeriksanya dengan kasar dan menemukan bahwa teknik pengendalian binatang jiwa dewa ini terlalu sulit untuk dipraktikkan, dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tubuh manusia itu sendiri, tetapi Wu Yun menemukan satu hal. Yang disebut jiwa dewa ini tampaknya mirip dengan jiwa bela dirinya, bayangan dewa bela diri. Memikirkan hal ini, Wu Yun sebaiknya mencobanya. Dia segera duduk bersila dan mulai mencoba bergerak sesuai dengan pengenalan teknik pengendalian binatang jiwa dewa. Qi tersebar di dalam tubuh, terkonsentrasi di hati, memadatkan jiwa di otak, menggerakkan Qi dan menggerakkan roh. Melafalkan mantra berulang kali, Wu Yun merasakan gambaran yang semakin jelas muncul di benaknya, seolah seluruh kesadarannya telah berkumpul pada satu titik. Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, tanpa menggerakkan tubuhnya atau energi spiritual di dalam tubuhnya. Sepotong kerikil kecil 2 meter di depannya justru melayang keluar dari udara tipis. Apakah ini kekuatan spiritual? Pada saat yang sama, kekuatan mental Wu Yun yang awalnya kosong mulai berangsur-angsur berubah menjadi sosok lemah di belakangnya. Bisakah kekuatan spiritual benar-benar terwujud? Mungkinkah ini yang disebut jiwa? Tapi ini terlalu lemah, seolah-olah akan hanyut kapan saja. Wu Yun sedikit tidak puas dengan sosok lemah di belakangnya. Tetapi jika ada anggota Sekte Pengendali Binatang di dekatnya saat ini, matanya mungkin akan melotot. Kekuatan spiritual yang besar setidaknya setara dengan binatang ajaib di alam bela diri spiritual. Berapa banyak jenius dari sekte penguasa binatang yang menghabiskan seluruh hidup mereka tidak mampu memadatkan bahkan secercah pun kekuatan spiritual. Dan Wu Yun sebenarnya mengumpulkan kekuatan spiritual yang besar untuk pertama kalinya. Meskipun dia lemah, itu cukup untuk menyapu keberadaan seluruh sekte penjinak binatang dengan sejarah ribuan tahun. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berpikir, apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan semangat bela diri dengan sosok lemah ini? Memikirkan hal ini, pikir Wu Yun, dan bayangan Wu Hun di belakangnya langsung muncul. Ini adalah sosok yang sangat besar dan terlihat jelas, megah dan tenang, dengan aura yang luar biasa, membuat orang merasa meremehkan dunia. Pada saat bayangan dewa bela diri muncul, sosok lemah yang awalnya terkondensasi oleh kekuatan mental Wu Yun segera bergegas mendekat. Segera, keduanya bergabung. Wu Yun mengambil kembali semangat bela dirinya dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan spiritualnya adalah semangat bela dirinya saat ini, dan kekuatan spiritualnya adalah kekuatan spiritualnya. Dengan kata lain, kekuatan mental Wu Yun saat ini terkait dengan jiwa bela dirinya, yang setara dengan dikaitkan dengan tingkat kultivasinya. Tidak peduli alam mana yang dicapai Wu Yun dalam kultivasinya, kekuatan mentalnya juga akan meningkat secara merata.
Saat ini, tidak ada masalah bagi Wu Yun untuk mengendalikan monster Zhenwu tingkat kedua, bahkan monster yang lebih kuat pun mungkin tidak menjadi masalah. Jika berita tentang pengendalian monster alam bela diri sejati menyebar, saya khawatir seluruh sekte pengendali binatang akan terguncang. Sekarang saya khawatir satu-satunya yang bisa mengendalikan monster alam bela diri sejati adalah master dari sekte pengendali binatang. Setelah memahami teknik pengendalian jiwa, Wu Yun adalah orang pertama yang mencibir teknik pengendalian suara. Hanya sampah yang tidak dapat mengembangkan kekuatan spiritual dan jiwa yang akan memilih teknik pengendalian suara ini, yang dekat dengan sihir jahat. Menyingkirkan slip giok dari teknik pengendalian binatang, Wu Yun membuka slip giok kedua. Tertegun lagi. Ternyata itu adalah teknik pemurnian senjata yang telah lama hilang di benua hutan belantara. Pemurnian senjata adalah pengetahuan yang mendalam. Saat ini, hanya sedikit orang di seluruh benua Manghuang yang mengetahuinya, dan saya khawatir nilai dari ahli pemurnian ini tidak terlalu tinggi, dan mereka semua bersembunyi di antara kekuatan teratas di benua itu. Jika Wu Yun dapat sepenuhnya memahami bab pemurnian senjata ini dan menyempurnakan produk spiritual atau bahkan senjata dan baju besi tingkat tinggi, itu mungkin akan menjadi berita lain yang mengejutkan dunia. Setelah menyimpan kedua benda ini, Wu Yun menggunakan mata iblis Dongyu untuk melihat dengan cermat ke dalam gua. Tidak ada yang layak dibeli. Keluar dari gua dan lanjutkan menyusuri dasar sungai. Saya mencari di sepanjang dasar sungai selama beberapa jam, tetapi tidak pernah menemukan sesuatu yang bagus. Menghitung jaraknya, saya khawatir tempat ini berjarak beberapa kilometer dari tempat Yuwenli dan yang lainnya berada. Seharusnya tidak ada bahaya jika Anda keluar dari sini. Di tepi sungai, Yuwenli dan yang lainnya berjalan menyusuri sungai, tidak ada jalan di depan, dan air terjun tak berdasar di depan mereka menghalangi jalan mereka. Li Jianwu berkata, "Saudaraku, mari kita tunggu di sini. Apapun yang terjadi, dia pasti sudah mati." Dia tahu bahaya di sungai lebih baik daripada siapapun yang hadir, jadi dia yakin. Di sungai, Wu Yun mencari ke depan sebentar. Dia mendongak, tiba-tiba berhenti, dan berhenti bergerak maju. Dia melihat air terjun tak berdasar di depannya, memotong sungai. Tak berdasar, dan sepertinya mengarah ke sungai. Jurang yang berada jauh di dalam bumi sama mengerikannya dengan neraka. Jika jatuh, saya khawatir semua dewa Daluo pasti akan mati. Dia melihat ke air, melompat, dan terbang menuju pantai. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.